kiamat ialah sholatnya. Apabila didapatkan sholatnya kurang, maka akan dilihat pula adakah baginya sholat-sholat sunnah, agar bisa menambal segala kekurangan yang terjadi di dalam semua sholat fardu tadi. Sholat-sholat sunnah yang dianjurkan itu telah kita maklumi dan kita kenal di dalam syariat, sehingga tidak perlu lagi kita bicarakan satu persatu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan daripada kitab Nasihat Diniyah wal Wasail Imaniyah tentang bagaimana kita menyempurnakan sholat fardu kita, yaitu diantaranya dengan kita menambah selain sholat fardu dengan sholat sunnah ataupun sholat rawatib. Sholat rawatib itu namanya sholat yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum sholat fardu tersebut ataupun sesudahnya, maka dinamakan sholat rawatib. Yang sudah tersusun, sholat sunnah yang tersusun yang membarengi sholat fardu, baik itu qobliyah ataupun ba'diyah. Dan sunnah, artinya sunnah-sunnah yang lain selain daripada sholat sunnat rawatib. Jadi ini sebaiknya kita kerjakan dalam tujuan untuk menyempurnakan sholat-sholat fardu kita yang kemungkinan ataupun kita tahu ada kekurangannya ataupun ada kekeliruan di dalam pelaksanaan sholat fardu tersebut. Sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan baik di kitab ini atau kitab-kitab lainnya, bahwasanya sholat fardu dikatakan sempurna paling tidak itu harus memenuhi rukun-rukunnya. Kemudian ditambah lagi dengan sunnah-sunnah ab'ad dan sunnah-sunnah yang lainnya. Jadi ibarat manusia manakala rukun itu adalah kepalanya. Jadi manusia tanpa kepala itu nggak mungkin hidup. Jadi rukun itu diibaratkan kepala daripada sosok manusia. Jadi ketinggalan rukun maka sholatnya nggak ada dianggap nggak ada, dianggap mati. Misal kita sholat ketinggalan membaca suratul Fatihah, nah artinya ketinggalan rukun. Atau ketinggalan niat, tidak baca niat, di dalam hatinya tidak timbul niat ketika melaksanakan sholat. Atau ketinggalan ruku misalnya sekali, atau ketinggalan sujud satu kali misalnya daripada rukun-rukun sholat. Maka selain dia wajib mengqadhonya, misalnya kalau dia sudah terlewat waktunya, maka dia tambah lagi dengan mengerjakan sholat sunnah. Itu kalau ada kekurangan atau kekeliruan. Begitu juga sunnah-sunnah ab'ad. Sunnah-sunnah ab'ad itu seumpama sosok manusia, tangan, kaki atau anggota badan yang penting, tangan, kaki. Jadi sholat manakala ketinggalan sunnah ab'adnya, maka seolah-olah manusia tanpa tangan, tanpa kaki. Contoh-contoh sunnah ab'ad itu misalnya kunut ketika sholat subuh, atau tahiyat awal, duduk tahiyat awal atau membaca tahiyat awal. Manakala ketinggalan, maka ketinggalanlah sunnah ab'ad. Itu seolah-olah manusia tanpa tangan atau tanpa kepala, tanpa kaki. Maka selain kalau sunnah ab'ad itu misalnya kita ganti dengan kita tambal dengan sunnah dilaksanakan sujud sahwi.
Kemudian kita tambah lagi dengan menambah sholat-sholat sunnah supaya bisa meningkatkan kesempurnaan daripada sholat kita yang kurang tadi. Ataupun ada kekeliruan misalnya. Misal kita ternyata sholatnya 5 rakaat misalnya, asalnya 4 rakaat. Selain kita qadha, kemudian kita perbanyak daripada sholat sunnah untuk mengganti kekeliruan tadi. Selain di qadha, kita tambah lagi dengan sholat-sholat sunnah. Nah, ini bisa menggantikan sholat fardu tadi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang bakal disebutkan di selanjutnya riwayatnya. Nanti kan di bawahnya ada sebuah riwayat. Nah, itu sudah disebutkan sebelumnya. Demikianlah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, tapi yang disebutkan di bawahnya. Ya, ada memang gitu dari segi penulisan, entah itu kitab atau apapun kitab-kitab lainnya, itu kadang-kadang yang bakal yang sudah disebutkan atau yang bakal disebutkan. Demikianlah yang diriwayatkan. Diriwayatkan di sini belum disampaikan. Nah, setelahnya baru ada sebuah riwayat. Nah, itu yang katanya demikianlah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Mana ada sebuah riwayat. Nah, itu. Tegasnya jika dalam salah satu salat fardu terdapat kekurangan atau kehilafan disebabkan kurang khusyuk, misalnya kurang khusyuk. Kebanyakan kita kan jarang yang bisa khusyuk dengan sempurna. Misal dalam 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat khusyuknya cuma 1 rakaat misalnya. Artinya sisanya nggak khusyuk. Nah, ini kita tambal dengan memperbanyak sholat sunnah. Kemudian begitu juga tidak hadir hati. Misalnya hati kita kemana-mana ketika sholat. Nah, ini juga bisa ditutupi, bisa ditambal dengan menambah sholat-sholat sunnah. Selain juga seandainya sudah bisa dianggap sholat fardu kita sempurna, kita kerjakan sebagaimana rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, manakala kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, ini juga bisa memperoleh pahala-pahala yang besar dengan dilaksanakan sholat-sholat sunnah. Kemudian beliau menyebutkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa perkara yang pertama dihitung adalah seorang hamba di hari kiamat ialah sholatnya. Apabila didapatkan sholatnya kurang, maka akan dilihat. Nah, misalnya sholat kita, sholat maghrib tadi atau isya tadi ada yang kurang, maka ketika di hari kiamat ini ada sholat maghrib kita yang kurang misalnya, diperiksa apakah dia ada melaksanakan sholat sunat. Nah, ini akan dijadikan sebagai menambal kekurangan sholat fardu kita. Maka akan dilihat sholat agar bisa menambal segala kekurangan yang terjadi di dalam semua sholat fardu. Salat-salat sunnah yang dianjurkan itu telah kita maklumi dan kita kenal dalam syariat sehingga tidak perlu lagi kita bicarakan satu persatu di sini. Nah, jadi salat rawatib, kita sedikit kita jelaskan, kita bahas tentang salat rawatib. Salat rawatib sebagaimana sudah disampaikan, salat yang mengiringi salat fardu baik itu qabliyah ataupun ba'diyah. Di antaranya ada salat rawatib yang muakkadah. Yang muakkadah bahwa Nabi memang rutin mengerjakannya walaupun dalam keadaan melakukan perjalanan. Nabi tidak meninggalkannya. Itu dinamakan sholat sunnah atau sholat rawatib muakkadah, yaitu ada 10 rakaat. 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Itu Nabi tidak pernah meninggalkannya, sehingga beliau menyampaikan dalam satu hadisnya, inna raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, bahwasanya 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, sudah kita dapatkan penjelasan dari guru kita Habib tadi.
Bagaimana dunia? Jadi seseorang yang bisa membedakan dunia dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau orang yang mukmin itu pasti akan lebih mengutamakan melaksanakan dua rakaat sebelum melaksanakan salat subuh dibandingkan dunia. Misalnya dia buru-buru misalnya mau berangkat, misalnya udah nggak usah sholat sunat subuh dah, yang fardunya aja karena ini keburu nih misalnya, atau misalnya ada telepon, atau misalnya ada urusan udah ditinggalkannya dua rakaat sebelum subuh demi mendapatkan dunia, misalnya demi urusan dunia. Artinya dia tidak bisa menilai mana yang lebih baik, 2 rakaat sebelum subuh ataukah dunia yang lebih dia pilih. Maka seorang mukmin yang sejati pasti dia akan lebih memilih melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan kita seandainya ada yang ketinggalan, maka kita dianjurkan untuk mengqadha'nya. Misal setelah melaksanakan sholat subuh fardu, misalnya kita sampai ke masjid, kita belum melaksanakan qobliyah subuh. Sampai di masjid orang sudah qomat, ya udah kita ikut melaksanakan sholat fardu. Selesai misalnya salam, azan, kita balik ke rumah, kita melaksanakan melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh tadi di rumah. Kalau di masjid kadang-kadang bisa macam-macam nanti pandangan orang. Wah, kan nggak boleh katanya sholat setelah sholat subuh kecuali sudah terbit matahari. Nah, nanti bisa timbul omongan macam-macam, maka sebaiknya balik ke rumah aja. Kecuali kita misalnya di masjid ini sudah pada tahu. Kalau misalnya takut, khawatir kita banyak omongan yang macam-macam, pulang ke rumah kita melaksanakan qobliyah subuh tadi di rumah, sehingga kita tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh tadi. Atau misalnya terlewat juga setelah terbit matahari melaksanakan sholat isyraq misalnya, kemudian kita qadha daripada qobliyah subuh tadi, jangan kita tinggalkan sama sekali. Kalau kita benar-benar orang yang beriman yang lebih mementingkan urusan akhirat dibandingkan dunia. Kemudian selanjutnya 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur itu Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dan juga 2 rakaat sesudah zuhur. Sudah 6 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib 8, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi 10 rakaat ini nggak pernah ditinggalkan Nabi. Maka kalau kita benar-benar umat daripada Nabi kita SAW, maka hendaklah jangan kita tinggalkan 10 rakaat ini. Bahkan kita qadha seandainya misalnya kita ketinggalan. Kemudian mengenai dua rakaat sebelum subuh, untuk pembacaan surahnya ini ada diajarkan Nabi. Yang paling bagus tingkatannya, rakaat yang pertama kita membaca surah Baqarah. Kayaknya nggak mungkin nih. Rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Al-Imran. Kalau nggak sanggup, surah Al-Kafirun rakaat pertama, yang kedua Al-Ikhlas, atau yang ketiga surah Alam Nashrah An-Nashr, Alam Nashrah Alam Nashrah Al-Sadrak. Kemudian rakaat kedua Al-Fil, Alam Tarokai. Bahkan diriwayatkan ada satu hikayat, barang siapa yang membaca 2 alam, artinya Alam Nashrah rakaat pertama, rakaat kedua Alam Tarokai, maka dia bakal terhindar daripada alam itu penyakit. Jadi dia mengamalkan membaca Alam Nashrah dan Alam Tarokai tadi. Dan bagus lagi
kalau dia gabung Al-Baqarah, Alam Nashrah dan Al-Kafirun rakaat pertama. Rakaat kedua Ali Imran, Al-Ikhlas dan Al-Fil. Atau biasanya kalau guru-guru kita minimal kita yang ambil yang tengah lah. Jadi Alam Nashrah dan Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua Alam Tarokai, Al-Fil dan Al-Ikhlas. Nah, ini kalau bisa seperti itu. Adapun sisanya cukup Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kalau yang subuh ini memang ada waridnya, ada contohnya. Surah yang sebaiknya dibaca. Kemudian yang ghairu muakkadah. Tadi 10 tadi memang sering dikerjakan Nabi dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Dan ada lagi ghairu muakkadah. Artinya sekali-kali Nabi meninggalkan, yaitu tambahan 2 rakaat sebelum zuhur dan tambahan 2 rakaat setelah zuhur. Artinya sebelum salat zuhur itu 2 yang muakkad dan 2 yang ghairu muakkad. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat, 2 yang muakkad, 2 dan ghairu muakkad. Ini termasuk salat Jumat ya. Jadi termasuk salat Jumat, Zuhur dan Jumat. Ini di kitab-kitab seperti itu, kitab fikih. Nah, karena disebutkan dalam satu hadis inna kullal adzainaini salatun. Jadi setiap antara azan dan iqamah itu ada yang namanya salat sunnah rawatib. Nah, kemudian diriwayatkan juga barang siapa yang mengamalkan 4 rakaat setelah sholat zuhur, maka diharamkan oleh Allah daripadanya api neraka. Haramahullahu alaihi an-naru. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar. Ini ghairu muakkadah juga. Sekali-kali Nabi pernah meninggalkannya. Diriwayatkan rahimallahu man yusalli arba'a rakaatin qabla al-asr. Jadi Allah memberi rahmat kepada orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum sholat asar. Allah memberi orang tersebut rahmat. Kemudian 2 rakaat sebelum isya. Nah, terus ada lagi katanya yang 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, ini enggak warid dari Nabi, tetapi sahabat banyak yang mengerjakannya. Dan Nabi tahu. Maka ini karena ada ikrar dari Nabi enggak melarang, berarti boleh dikerjakan. Karena mengikut sahabat. Dan banyak riwayat-riwayat menyebutkan bahwa sahabat ketika selesai azan maghrib itu masing-masing itu ada yang menghadap ke tiang masjid, ada yang ke samping dinding masjid, melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib. Walaupun Nabi tidak mengerjakannya, tapi sahabat mengerjakan dan Nabi tidak melarang. Artinya boleh. Karena Nabi mengatakan kul ashabikan nujum. Tiap-tiap atau masing-masing daripada sahabatku itu seolah-olah bintang. Bi'aihi muqtadaitum fahtadaitum. Dengan siapapun kalian mengikut, maka kalian bakal mendapat petunjuk daripada mereka. Nah, jadi boleh kita mengikut daripada sahabat.
Dan di Al-Quran juga disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Maka apa yang didatangkan oleh Nabi maka ambil. Nabi mengatakan seperti itu, ya udah, boleh kita melaksanakan. Jadi 2 rakaat sebelum maghrib itu boleh juga, dan 2 rakaat sebelum isya itu namanya ghairu muakkadah. Nah, itulah daripada sholat rawatib. Maka hendaklah kita usahakan paling tidak yang muakkad tadi kita jangan sampai tertinggal. Kalau seandainya tertinggal, kita usahakan untuk kita qadha. Dan juga kita usahakan juga kita tambah-tambah dengan yang ghairu muakkadah tadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami daripada ilmu yang sudah kita dapatkan, dan kita bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, bisa kita pahami, bisa kita resapi, bisa menjadikan ilmu yang menjadi penerang kita kelak di kubur kita dan di hari kiamat. Dan mudah-mudahan semua bisa menyampaikan kepada kita mati dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان.